Remaja Culture berbicara. Halo semuanya, yeay! Kembali lagi bersama gue di Remaja Culture berbicara. Oke, gue Shani. Kalian pada tahu juga, jadi hari ini kita bakal bahas globalisasi nih. Globalisasi di era ekonomi saat ini. Oke, jadi di saat ini gue gak bakal sendirian. Gue bakal datangin orang-orang paling keren di Indonesia ini. Langsung aja kita panggil, ada Alif. Halo teman. Oke Alif, ada Rania. Yeay. Dan terakhir juga ada Rio. Yeay. Oke guys, nanti kita ketemu sama orang-orang tiga keren ini nih. Oke guys, gimana kabarnya? Baik banget dong. Kalian tau gak sih kita hari ini bahas apa? Apa tuh? Jadi nih kita hari ini bakal bahas hal-hal yang ada di Indonesia ini lah. Tahu nggak apa? Aku boleh tebak nggak? Apa tuh? Kayaknya tuh yang lagi naik tuh ekonomi nggak sih? Nah, iya bener. Iya bener guys. Hari ini kan lagi booming banget nggak sih ekonomi di Indonesia? Oke, jadi kita tuh bakal bahas globalisasi nih guys. Kalian tahu kan dampaknya globalisasi gini tuh ke Indonesia gimana ya kan? Jadi kayak masuknya dunia musik, fashion, apalagi perekonomiannya juga. Kalau menurut aku pribadi, di sini aku mau ngasih tahu dulu buat kalian berdua apa itu globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah proses mengglobal. Kayak semisal ya, apa sih yang terkenal banget sekarang nih? K-pop, Ya. Western. Nah, budaya-budaya kayak gitu tuh menyebar di seluruh dunia. Nah, itu yang itu namanya globalisasi. Nah, untuk ekonomi di Indonesia, menurut aku yang menyulitkan itu adalah banyaknya fast fashion dari luar negeri dan juga kuliner, di bidang kuliner dari luar negeri. Menurut aku hal-hal itu sangat mempengaruhi UMKM di Indonesia dan sangat mempersulit tentunya. Karena apa ya, UMKM itu benar-benar kewalahan banget sama makanan dan fast fashion yang dijual di online shop. Begitu sih kalau menurut aku. Serem juga ya berarti ya dunia ini sedampak dari globalisasi ekonomi ini. Kalau menurut lo Rio kan sebagai anak digital nih ya, anak-anak eksis ini nih, gimana sih ya benar influencer saat ini, gimana sih dampaknya tuh bagi kehidupan online gitu? Wah, menurut gue sih ini tuh jelas berpengaruh banget ya sih. Apalagi sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh lebih banyak tertarik dengan algoritma internasional. Semacam kayak lo beli produk aja tuh harus yang kayak gue mau produk yang udah mendunia lah, Branded. iya branded. Jadi tuh bahkan yang lokal itu tuh kalah saing. Malah kita tuh nganggep kalau misalkan barang-barang lokal itu tuh kesannya tuh kayak apa sih murahan. Padahal kan enggak banget ya nggak sih. Banyak produk zaman sekarang tuh yang udah canggih, yang udah keren banget, bahkan punya manfaat-manfaat yang lebih jauh daripada kualitas dunia. Jadi menurut gue sih ya itu ngaruh banget sih untuk zaman sekarang. Maksudnya kita tuh generasi kita tuh seharusnya tuh malah memperbaiki nggak sih ya? Iya banget, iya. Apa ya Dan kita harus buat produk lokal juga, bangga untuk pakai produk Iya. lokal. Apalagi kan produk lokal juga udah nggak tersaingi lagi kan Iya. dengan produk-produk luar seharusnya. Kalau dari gue sendiri nih ya, Iya. sebenarnya tuh banyak banget sih tips-tips yang kayak mau kita keluarin ya. Cuman mungkin salah satu yang paling penting nih ya, itu tuh kita harus meningkatkan kualitas SDM kita sendiri. Oh iya sih. Kayak kita tuh harus harus, diminum ya. ya, Iya. kita Jangan tuh, disalin. ya, kita tuh harus kayak apa ya? Harus semangat sama teknologi-teknologi yang baru, Iya. sama inovasi-inovasi yang baru. Kayak kita tuh nggak boleh tertutup sama hal-hal yang baru banget gitu. Terus juga kita tuh salah satunya harus bisa menguasai bahasa-bahasa asing, karena kan bener banget ya, sih. mungkin salah satunya itu bahasa Inggris ya, karena itu kan adalah bahasa yang udah universal. Iya, universal. Kayak seenggaknya kalau nggak bisa bahasa Inggris paling kayak ngerti Basicnya lah ya, ya, basic-basicnya basicnya aja. ya. Kayak sama yang terakhir itu kita harus bisa ngembangin soft skill dari individu masing-masing. Ya mungkin bisa kayak untuk ikut webinar atau kayak ngikutin seminar, juga organisasi sih itu mungkin yang kayak paling penting banget buat Bener sih. individu masing-masing. Kayaknya sekarang juga udah banyak nggak sih? Iya, yang benar. Gampang banget sekarang tuh ikut webinar atau ikut organisasi. Bener. Daftarnya juga Banyak mudah ya. Iya, udah ada lah gitu di media sosial ataupun di publik lah Bener gitu banget. kan, secara langsung. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa yang harus kita lakukan gitu ke depannya? Kalau menurut aku sih globalisasi ya. Jadi globalisasi itu adalah memperkenalkan produk kita, produk lokal ke global. Contohnya itu
kayak semisal kita punya batik, kita nih punya batik, punya kuliner-kuliner yang terkenal banget, contohnya kayak rendang, nasi goreng, indomie. Nah, produk-produk kayak gitu dikenalin ke dunia luar dengan cara aplikasi atau media sosial, contohnya live TikTok. Kayak kalian benar ya. yang pakai batik itu terus dia jualan di live batik. Benar Viral banget. itu masuk globalisasi dan Oh iya. menurut aku itu bener-bener penting banget untuk di era sekarang ya. Dan juga apa ya, biar Indonesia tuh lebih dikenal sama dunia luar gitu. Kalau menurutku gimana Rio? Kalau menurut gue sendiri sih ya pastinya kita tuh harus bangga dengan produk lokal guys. Jadi kita kayak produk lokal itu kan banyak banget ya jenisnya. Dan juga kita tuh jangan cuma gengsi. Banyak anak-anak zaman sekarang tuh yang kemakan gengsi dengan produk luar. Yang bahkan tuh di kita aja nih ya di Indonesia ini tuh banyak sekali produknya. Bahkan menurut gue Indonesia tuh punya segalanya kan. Jadi kayak kita tuh punya segalanya. Tapi kenapa kita selalu kayak nunggu-nunggu tren-tren fashion luar, habis itu beli fashion juga yang mereka harus yang brand luar. Padahal kan zaman sekarang tuh influencer, artis-artis segala macam juga udah mulai bikin produk-produk juga, terus juga pakai produk lokal. Dan menurut gue juga kita harus bangga nggak sih? Maksudnya kayak kita harus show off ke orang-orang, bahkan kita posting di post-post Instagram kita dan segala macam. Kalau misalkan produk lokal tuh bagus-bagus, bahkan kita tuh bangga makainya, dan itu juga kan sesuai dengan kepercayaan diri kita. Jadi yang menurut gue tuh beli-beli produk luar tuh nggak usah, nggak usah makan gengsi. Kita udah hidup di zaman 2025, iya kan? Kayak lo tuh pakai apa aja cakep, asal lo pede. Bener banget. Kalau kalian pede pasti kalian pakai produk lokal, produk Iya, lokal pasti bagus bener banget. Tapi sekarang kualitas produk lokal tuh bener-bener meningkat Iya, kan? udah Udah nyanyiin bener, Iya. nyanyiin banget. Dan itu juga kan mendukung untuk UMKM di UMKM, luar sana, ya kan? Jadi mendukung bener perekonomian banget, Indonesia. perekonomian tuh berputar terus. Iya. Ya kalian masa mau sih mutarnya di satu dunia? Satu dunia. Iya kan? Indonesia dulu lah guys, kita Iya. pertama Indonesia dulu. Kita ya harus kan? sayang sama lokal Bener, dulu, bener banget, bisa San. bisa keluar. Iya. Sebenarnya untuk itu bisa dibilang namanya FOMO ya guys, itu fear of missing out. Nah mungkin memang pola pikirnya sudah terbentuk seperti itu karena lingkungan-lingkungannya, entah teman-temannya yang memang mempengaruhi atau mungkin dari lingkungan keluarganya juga mempengaruhi. Padahal sebenarnya produk-produk lokal juga nggak ada salahnya sama produk-produk luar negeri gitu loh. Karena apa ya? Dari kita sendiri tuh udah banyak banget yang memproduksi barang-barang yang bagus. Contoh aja kayak semisal dari brand skincare atau brand-brand makanan. Terus juga kalau misalnya influencer-influencer Indonesia juga bisa mempromosikan makanan, kayak contohnya dengan cara mukbang. Kayak gitu kan bisa kayak dengan cara mukbang rendang atau mukbang indomie, kayak gitu bisa memperkenalkan dan mungkin mempengaruhi orang-orang yang tadinya itu FOMO atau konsumtif terhadap barang-barang yang produk luar negeri gitu. Itu kan menurut lo nih, menurut gua sih ya pokoknya intinya kita tuh jangan kemakan iklan guys. Jadi kayak please deh, kalian kalau misalkan melihat sesuatu yang lucu, biasa tuh kan orang pada kayak lucu banget nih, beli gitu kan. Please tahan dulu guys. Kayak kalian tuh kalau misalkan udah punya produk yang cocok, apalagi produk lokal, nggak usah deh kalian tuh langsung tiba-tiba kayak aduh nafsu banget nih harus beli ini beli itu gitu kayak. Waduh, stop banget deh, kita tuh harus tahan diri, apalagi di era sekarang, indeks ekonomi, kita tuh harus lebih bisa ngehemat keuangan, ngatur keuangan, ya nggak sih, nabung buat masa depan, karena kan kita juga nggak tahu apa yang akan berlanjut di kedepannya kan, investasi juga perlu menurut gue, bahkan kita tuh udah mulai harus nabung sejak sekarang guys, jadi ya please stop banget sama yang hedon-hedon gitu deh, aduh. Baik kan mahal-mahal juga Bener. kan, terus juga nggak sesuai sama apa yang seharusnya kita perluin gitu Iya. kan. Benar. Kayak kalian tuh harus tahu prioritas kalian guys. Kalau menurut lu gimana nih? Iya, Liv. Ya sebenarnya kurang lebih agak Agak sama ya, sih sama ya, semua meningkatkan ya. konsumerisme di Indonesia ya, Indonesia. kayak membeli Iya. barang-barang yang sebenarnya nggak dibutuhin, ya yang kayak buat status Hedon. atau gaya. Iya, gengsi aja nggak sih? Iya, Lihat gengsi ya? doang. Tapi kalian di rumah tuh ada nggak sih barang yang kalian sayang banget dari produk lokal? Kayak bagus banget gitu loh.
Kayak nggak tertandingi. Kalau sendiri ya, itu dari brand skincare yang pasti. Bener Kayak banget. ada Ada tuh tuh sekarang. brand Wah, skincare banyak aku, banget. brand skincare aku lokal semua by the way. Terus juga dari Iya. makeup itu kalau kalian tahu itu ada BLP, Rose All Day, terus juga ada dari brand Wardah. Itu Oh iya, banget. benar. Menurut aku brand makeup dan skincare lokal tuh sekarang udah bagus banget dan bisa banget Iya. ningkatin UMKM serta perekonomian di Indonesia. Jadi uangnya muter di negara kita gitu. Nah, jangan lupa ya guys, Iya. kita dukung perekonomian guys. Mungkin berarti banyak banget dampak dari globalisasi ini ya, mulai dari kreativitasnya ataupun produk-produk yang sangat melonjaknya gitu kan, dan juga FOMO-FOMOan masyarakat kan. Nah, mungkin kalian ada dapat atau kesimpulan nggak dari globalisasi ini, atau mengajak teman-teman semuanya untuk nggak terlalu FOMO terhadap dunia-dunia internasional gitu. That is Aku first. itu dengan cara kita harus embrace kepada produk-produk lokal. Iya. Kita harus bangga dari pertama itu Benar. dari diri kita sendiri. Kita harus coba mulai pakai produk-produk lokal, nggak bergantung kepada produk-produk luar negeri. Mulai dari diri sendiri aja, coba untuk bangga terhadap produk-produk yang kita punya, karena itu benar-benar membantu banget UMKM lokal gitu. Iya. Oke, jadi sekarang kita jangan cuma ikut arus globalisasi, dan Iya. kita juga harus memanfaatkan apa yang ada di lokal kita ya guys. Iya. Oke. Mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan ya guys dari Remaja Culture Berbicara. Yeay. Mungkin di podcast selanjutnya kita bakal undang-undang lagi dengan tema-tema yang berbeda ya teman-teman Iya, semua. jelas dong. Iya dong. Pasti kita akan undang-undang orang-orang keren ini yang keren-keren ini lagi. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Makasih, seru banget ya, seru banget. Terima kasih Iya. juga udah ngasih info-infonya. Iya, gue suka banget nih bicara Iya. kayak gini nih. Iya, nanti diundang lagi ya guys. Iya, aman aja. Kita ngomongin hal-hal banyak lagi. Oke guys, dadah guys, see you. See you.